Ladies and gentlemen, welcome to my YouTube channel. Hope you are doing well whenever you are. Buat kalian yang baru join in my YouTube, kenalin nama aku Ricky. Aku udah kerja sebagai cabin crew atau pramugara selama 8 tahun. Di video kali ini aku bakal bahas tips traveling sendirian bagi para pemula. Before I continue, please help me to subscribe my YouTube channel. Banyak banget orang yang pengen liburan, pengen explore tempat baru, tapi ada yang nggak ada temen buat travel, ada yang merasa takut untuk keluar pergi traveling. Tapi di sini aku bagi pengalaman ke kalian. Apa sih yang harus disiapkan atau tips traveling sendirian bagi para pemula? Setelah kalian memutuskan tujuan berlibur kalian, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, kalian harus melakukan research atau riset. Banyak informasi yang harus dikumpulkan atau dicari tahu mengenai perjalanan tersebut. Misalkan yang pertama, kalian harus melakukan riset dari harga tiket. Kalian harus persiapkan return flight. Jangan hanya pergi, nanti nggak bisa pulang kalau cuma ada tiket pergi, ya kan. Baiknya kalian beli tiket promo atau dari jauh-jauh hari. Hal ini bisa menekan budget traveling kalian. Dan selanjutnya, tempat penginapan. Kalian bisa memutuskan untuk tinggal atau stay di tempat teman, tempat keluarga, ataupun kalian book tempat baru, ataupun hotel atau hostel untuk kalian menginap. Tapi pastiin kalau kalian booking hotel, kalian harus tahu lokasinya di mana, apakah ada restoran terdekat di tempat tersebut, apakah ada train station terdekat atau terminal. Jadi, buat mempermudah kalian buat explore tempat tersebut juga. Selanjutnya, riset makanan. Nih, kalau makanan, kalian harus melakukan riset terlebih dahulu. Misalkan buat kalian yang travel ke luar negeri, apakah tempat tersebut menyediakan banyak makanan halal? Karena mostly warga Indonesia, mayoritas muslim, harus makan makanan yang halal. Mungkin dari beberapa kalian vegetarian, jadi kalian harus melakukan riset apakah di tempat yang kalian mau tuju banyak menyediakan makanan sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan kalian juga harus melakukan riset untuk transportasi kalian selama berada di sana. Apakah harus bisa ditempuh dengan berjalan kaki, dengan menggunakan train, ataupun pakai bus. Jadi kalian harus benar-benar paham perjalanan atau transportasi tempat yang kalian mau datengin. Misalkan mau naik train, mau stop di stasiun mana, mau pakai bus, nomor busnya berapa, atau selagi masih bisa ditempuh berjalan kaki, kalian bisa berjalan kaki untuk menghemat budget. Next, kalian harus melakukan research the current weather atau situasi iklim setempat. Misalkan kalian berkunjung ke luar negeri, apakah di daerah sana iklimnya cuacanya sedang dingin ataupun panas. Misalkan cuaca di sana dingin, berarti winter. Kalian harus persiapkan winter outfit. Jangan kalian sampai bawa outfit yang salah. Misalkan winter kalian bawa summer outfit, kalian bakal kedinginan. Ataupun sebaliknya, kalian mendatangi summer place, tempat yang daerah panas, tapi kalian bawa jacket, bawa top coat, ini bakal nggak kepake dan memberatkan bagasi bawaan kalian. Oke, jadi tahu apa yang harus dibawa. Buat OOTD kan foto sana sini, jangan sampai salah kostum. Dan selanjutnya itinerary atau rincian rencana perjalanan. Ini kalian menyusun rencana perjalanan kalian, dimulai dari landing atau mendarat atau tiba di lokasi tersebut. Dari hari pertama, day 1, day 2, day 3, kalian sudah buat rincian tersebut. Jam sekian bangun, jam sekian harus leaving dari hotel, misalkan jam 10.30 harus di tempat wisata lainnya, dan jam 12 harus makan siang. Jadi kalian harus buat rencana perjalanan agar waktu kalian tidak terbuang sia-sia. Dan ini juga agar membuat perjalanan kalian teratur dan terencana dengan baik, agar tidak banyak waktu dan biaya yang terbuang sia-sia. Dan selanjutnya budgeting atau pembiayaan dari perjalanan Anda. Di sini kalian bisa mengira-ngira setelah kalian melakukan atau membuat rencana perjalanan, kalian bisa membuat berapa besar biaya yang harus kalian persiapkan. Misalkan kalian naik pesawat harus dimulai dari tiket PP berapa, penginapan, biaya makan per hari berapa, biaya yang tidak terduga. Kalian sudah harus merinci total biaya pengeluaran selama liburan. Dan ada baiknya kalian harus spare atau menyiapkan dana yang tidak terduga. In case misalkan kartu ATM Anda terganggu, tidak bisa withdraw atau nggak bisa transaksi di sana, ataupun misalkan uang Anda hilang, jadi kalian ada budget emergency yang dapat digunakan kapanpun. Tapi selagi kalian bisa menekan budget, kalian bisa sehemat mungkin. Kalian bisa rinci hal mana yang paling untuk dipenuhi terlebih dahulu.
Ini untuk menghemat biaya perjalanan kalian. Setelah kalian membuat itinerary atau rencana perjalanan dan membuat budgeting atau biaya dari perjalanan kalian, kalian bisa menyusun skala prioritas. Hal mana yang harus didahulukan dan hal penting ataupun tidak penting. Jadi kalian bisa menghemat biaya liburan kalian. Next, internet connection. Di hari gini nggak ada internet ya kan? Kalian nggak bisa hidup. Mau liburan harus ada wifi connection. Kalian bisa rental wifi pocket ataupun kalian bisa aktifin data roaming di luar negeri. Ini sangat penting banget. Kalian bisa update ke keluarga kalian, ke teman, ataupun kalian bisa update di sosial media. Mau pamer kan kalau liburan. Jadi kalian bisa posting, tapi lebih dari itu, selain kalian mau pamer di sosial media, pentingnya wifi connection atau internet connection, kalian bisa mencari informasi ataupun bisa mempermudah liburan Anda. Misalkan kalian bisa mau pakai Google Maps, mau searching atau browsing informasi di tempat sana, kalian bisa menggunakan handphone kalian. Dan selanjutnya, ini yang paling penting, paspor atau identitas. Bagi kalian yang mempunyai rencana liburan ke luar negeri, dokumen yang harus dibawa yaitu paspor. Paspor merupakan buku atau dokumen perjalanan buat keluar dan masuk negara tempat kalian tuju. Jadi, paspor ini kalian harus bawa kemanapun kalian pergi sebagai identitas Anda. Buat kalian yang liburan di dalam negeri, kalau domestik, bawa SIM maupun KTP pun more than enough. At least kalian udah megang identitas kemanapun kalian pergi. Ini penting banget, pokoknya bila terjadi apapun, di diri kalian itu udah ada identitas dari diri kalian. Selanjutnya, maps ataupun peta. Kalau di luar negeri sudah di print atau peta dalam bentuk kertas, lipatan kertas. Kalian bisa menggunakan ini untuk explore tempat yang mau kalian datangi. Kalau kalian nggak mau ribet, kalian juga bisa pakai Google Maps. Itulah pentingnya internet connection bisa membantu kalian untuk menjelajahi tempat yang kalian mau datengin, agar kalian tidak tersesat. Dan kalian harus catat tempat kalian tinggal. Jangan kalian bisa pergi terus nggak bisa pulang ke hotel. Makanya kalian harus punya catatan kecil ataupun peta tempat kalian tinggal. Oke? Jadi biar nggak nyasar kalau pulang. And next, ini tidak kalah pentingnya tapi sering dilupakan. Buat kalian yang sering liburan pasti jarang banget untuk mencatat emergency phone number. Ini sangat penting karena jika kita berada di luar negeri, kita bisa segera mungkin menghubungi kantor polisian ataupun embassy dari negara kita. Misalkan di luar negeri kita harus mencatat police number, embassy atau KBRI. Ketika kita mendapatkan tindak kriminal, kita bisa menghubungi nomor tersebut. Atau paspor kita hilang, atau kita membutuhkan pertolongan apapun, kita bisa menghubungi nomor penting tersebut atau KBRI ataupun embassy. And the last one is documentation atau dokumentasi dari perjalanan kalian. Kalian bisa mendokumentasikan perjalanan kalian dengan bentuk video, foto, ataupun itu karena bakal menjadi memori kalian. Banyak yang menganggap dokumentasi ini hanya sekedar bikin video ataupun berfoto dan kemudian share di sosial media. Tapi lebih dari itu, dokumentasi ini bisa untuk mendukung keselamatan kita di mana kita berada. Karena dengan kita posting di sosial media aktivitas kita liburan atau dari perjalanan kita, in case kalau kita hilang, kita bisa di-trace atau ditemukan melalui aktivitas terakhir atau postingan terakhir kita di media sosial. Hal ini dapat membantu untuk menemukan posisi terakhir kita berada. Jadi, bukan hanya posting selfie, bikin video, tapi check-in location juga penting untuk mengetahui di mana keberadaan kita. Apalagi kita traveling sendirian. Oke guys, mungkin itu aja tips dari aku. Pesan aku, kalian bisa traveling kemana aja, travel as much as you can, buat tambah pengalaman baru, teman baru. Kalian bisa traveling sendirian karena bisa tambah knowledge baru. You can learn something new from new people, new places that you visit. Kalau bisa kalian datangi tempat yang belum pernah kalian datangi. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian ada yang mau komen ataupun request for the next video, kalian bisa comment down here. Thank you for your support, thank you for watching. Please help me to subscribe, like, comment everybody. Thank you so much. Enjoy your trip. Thank you. Bye-bye.